Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat ketemu lagi dengan Kios Agawasam. Ya teman-teman, untuk di pagi hari ini masih di tanggal 4 Juli ya 2025. Saya berada di kandangnya Pak Haji Mugi atau di Sawung Galih Farm teman-teman ya. Ini dia. Selamat pagi Pak Mugi. Ya, selamat pagi Mas. Oke, ini untuk video yang kedua. Langsung saja kita lanjut Pak ya. Oke, Mohon maaf Pak, ini untuk populasinya ini sekarang berapa ini Pak? Ada berapa ekor ini Pak? Ini saya itu nggak pernah ngitung Mas Jos. Nggak pernah ngitung? Nggak pernah ngitung, cuma indukannya ya sekitar 30-an 5 ekor apa ya. Nah, pejantannya 5 ekor. Jadi kalau kemarin lumayan agak banyak, ada 70 ekor atau berapa tuh Pak. Rodo tak susut ke Mas. Oh gitu. Rodo kemarin tak juali yang induk-induk yang sudah tua, yang sudah tidak begitu produktif kita juali. Sekarang tinggal sekitar 30-an atau 35 ekor. Oh gitu ya. Cukup banyak juga Pak ya? Iya. Yang dikeluarkan gitu separuh ya? Lebih. Separuh lebih. Banyak juga teman-teman ya. Dan ini Pak, saya intinya ke sini ya. Itu isi ono angen-angen Pak. Ya ada komentar dari teman-teman juga, ini masalah SNI recording atau apa itu Pak. Bisa minta penjelasan dari Bapak Haji? Saya mencoba menjelaskan ya tentang SNI dan recording Mas. Ya. Ini semuanya saling keterkaitan. Jadi pemerintah menerbitkan SNI Kambing Kali Gesing itu kan spesifikasinya sudah jelas ya, bahwa kambing sekali gesing itu yang dimaksud, yang masuk ke spesifikasi kambing kali gesing itu kan dari kepala sampai ekor kan sudah dijelaskan. Ya. Cuma saya nggak begitu hafal Mas Jos. Ada bukunya di rumah, itu ada fotokopiannya, saya pernah membaca itu. Banyak spesifikasi yang masuk ke kambing kali gesing dan masuk ke kambing PE. Ya. Nah, jadi ini sudah beda kambing kali gesing dengan PE. Dan kalau ini kebetulan dengan sekalian sosialisasi Mas. Ya, sekalian sosialisasi kepada pemirsa Jos Etawa Farm. Itu monggo mulai sekarang sudah dipersiapkan ternaknya masing-masing terkait dengan SNI dan recording. Ya. Jadi begini, terkait dengan dikeluarkannya SNI Kambing Kali Gesing oleh pemerintah, itu berkaitan juga dengan recording karena semuanya saling keterkaitan. Ya. Keterkaitannya bagaimana itu? Karena spesifikasi kambing kali gesing itu sudah beda dengan kambing PE, otomatis itu yang masuk ke kambing PE kali gesing itu harus ada recordingnya sebagai tanda bukti. Dan ini recording ini bukan cuma untuk tanda bukti tok. Itu seperti ini Mas. Ya. Seperti kita punya sepeda motor. Sepeda motor ada surat-suratnya tanpa STNK, tanpa BPKB itu bisa dikatakan bodong. Oh gitu ya. Nah, otomatis kita menjual sepeda motor bodong dengan sepeda motor yang komplit itu larang komplit. Iya, jauh. Nah, ini mohon untuk diperhatikan, mohon untuk dicermati kepada pemirsa. Ini karena sangat penting sekali untuk para peternak khususnya kambing kali gesing. Ya. Jadi nanti bagaimana cara mengurus buku ternak atau apa nanti sebelum kan nanti ada sosialisasi lagi. Ya, masih berjalan nih Pak ya. Berjalan. Gambaran ini buku ternak atau BRK, kalau di kuda itu BRK, namanya buku recording kuda. Kalau di kambing mungkin nanti namanya BRKK, mungkin buku recording kambing kali gesing. Ya. Nah, itu piye carane ngurus. Nah, itu langkah awal itu memang carane ngurus buku ternak ini panjang. Tidak serta-merta kita punya cempe diurus ke bisa. Karena harus ada bukti bahwa bukti cempe ini keluaran dari farm mana. Ya.
terus harus ada pejantannya siapa, karena di buku ternak ini harus mencantumkan setidaknya satu nama pejantan di atasnya atau nama dan nama betina di atasnya. Paling nggak satu gitu ya. Satu ya, satu. Ya satu pejantan, semua pejantannya di atas namakan siapalah gitu. Nah, itu contohnya. Jadi begini awalnya, dikala kambing peternak ini kawin, itu di video. Di video dulu. Di video. Pas kawinnya gitu. Pas kawinnya. Ya. Nah, itu kan kelihatan ada tanggal berapa, bulan berapa, kan itu ada. Terus ciri fisik pejantannya juga kelihatan, ciri betinanya juga kelihatan. Ya. Setelah di video itu jangan sampai hilang, disimpan. Karena bukti video ini dengan bukti foto cempe nanti setelah lahir, ya, itu akan jadi acuan untuk mengajukan buku ternak. Nah, syaratnya begitu. Kayak gitu ya. Jadi dicantumkan nama farm jenengan. Setelah bukti kawinnya di video disimpan, ya, nanti ditunggu sampai cempenya lahir. 5 bulan kemudian kan cempenya lahir, Mas. Ya, nah, ya. Cempe lahir itu juga di video atau di foto. Jadi pola warnanya kelihatan, ciri fisiknya seperti apa. Nanti kan dikala gede kan sudah punya berkan kan dicocoki. Ya. Betul apa tidak? Betul, cocokin. Nama farmnya juga dicantum. Lah ini bukti kedua ini, bukti ke-1 dan bukti kedua itu dilaporkan ke DPD masing-masing. Contoh di Wonosobo ini kan ada DPD Perkanas Wonosobo. Ya. Nah, dilaporkan ke ketua atau ketua bidangnya, ketua bidang pemuliabiakan. Nanti setelah dikumpulkan, itu kan tidak serta-merta jadi. Ya. Ada proses-prosesnya juga. Setelah dikumpulkan, nanti biar DPD Wonosobo itu melaporkan ke DPW, Dewan Pimpinan Daerah. Ya, itu di tingkat daerah. Oh, daerah ya. Itu di kabupaten apa di provinsi itu, Pak? Provinsi ya. Provinsi. Baru setelah dari provinsi dilaporkan ke pusat ke DPP. Lah DPP nanti memproses perekordingannya. Memproses buku. Itu bukan cuma di organisasi tapi itu akan bekerja sama dengan dinas terkait. Pengabsahannya itu lewat dinas terkait. Dinas peternakan ya. Nah itu. Setelah itu diterbitkanlah buku recording itu, Mas. Recording itu. Bentuknya kayak akte pada umumnya pada manusia atau gimana, Pak? Ini lagi direncanakan, Mas. Jadi lagi direncanakan apakah berbentuk buku ataukah berbentuk seperti apa ya? Kalau tanda mungkin kambing itu ditendik, Mas. Oh gitu. Oh dibikin apa? AirTag. Nah. Oh gitu ya. Mungkin itu atau pakai microchip. Oh gitu ya, ada tandanya, Pak ya. Otomatis dengan hal seperti itu tentunya peternak juga harus mengeluarkan biaya, Mas. Karena untuk melaporkan itu jelas dari DPD itu akan datang ke kandang, mengecek kebenarannya. Karena ini kita tidak mau hapus-hapusan, Mas. Monggo pejantane kawine karo si A ternyata cempene karo beda. Nah, kita tidak mau hapus-hapusan karena ini keterkaitan dengan kedinasan. Iya. Begitu. Gitu, Pak. Jadi ya kalau yang nantinya yang dimasukkan itu kan ada cempe, sing metune kok iki luwes, iki spek daging kayak gitu. Itu semuanya atau semuanya? Semuanya. Jadi api ora api semuanya direkording kayak gitu. Masalahnya begini, nak sing api tok nanti tidak akan mendongkrak harga yang jelek. Sing elek tok, sing apik engko arek dadi rega satean. Oh gitu ya. Nah, itu juga keterkaitannya nantinya akan dengan kontes masalahnya, Mas Jos. Oh gitu. Itu merupakan nantinya syaratnya mungkin ya, Pak? Syarat untuk kontes. Besok itu klasifikasi kelas itu sudah tidak mengukur atau mencangar gigi. Oh gitu. Pakainya apa? Pakainya recording itu tadi. Recording tadi kelompok umur besok. Wedhus umurnya setahun ya mungkin umur setahun kabeh. Oh, gitu. Ora peduli itu poel, ora peduli itu belum poel.
Kumbo kambing umur 4 bulan ya mungkin 4 bulan kabeh. 4 bulan Dibuktikan dengan recording itu. Jadi kalau nanti klasifikasinya untuk kelas A, B, C, D itu gimana Pak nantinya Pak? Sama, itu kan begini. Kambing umurnya berapa 4 bulan. Yo nanti dibuktikan dengan recording ya mungkin 4 bulan semua. Jadi gitu kelompoknya itu kelompok umur, bukan kelas A, B, C, D. Bukan kelas A, B, C, D. Nah, kelompok umur. Umur 4 tahun. Itu kalau di sekarang itu kan kelas A ya, 4 tahun. Itu masuknya ya di kelompok umur 4 tahun. 4 tahun. 4 sampai berapa? Biasanya 4 tahun dibatasi 4 sampai berapa? Batas bawahnya berapa? 3,5 atau berapa gitu. Gitu ya Pak ya? Ya. Antik ini. Nanti berarti jadi untuk ke depan itu seorang akal-akalan kodus ben ora puel-puel iki dikapakke. Nah, itu sudah enggak ada. Nah, umurnya sudah 4 tahun ya ikutnya walaupun belum puel ya ikutnya yang ke umur 4 tahun. Yang ke umur 4 tahun tetap ya? Iya. Boleh juga ini teman-teman ya. Suatu gagasan baru. Nah, jadi ini nganu Mas, recording ini sangat penting. Baik kambing proyek ataupun sampai kambing kontes. Kambing proyek pengadaan pemerintah Mas. Proyek pengadaan pemerintah itu pemerintah karena sudah diterbitkan SNI Kambing Kaligesing. Itu sudah tidak mau mengambil kambing dari pasar. Tapi kambing yang berrecording, otomatis kenaikan harganya akan lebih bagus karena sudah ada buku ternaknya. Gitu Kalau ya. kenapa pemerintah untuk saat ini mengambilnya ke pasar itu karena memang belum diterbitnya kambing SNI Kambing Kaligesing. Semua saling keterkaitan, semua saling menguntungkan. Monggo ini untuk dimulai peternak dimanapun, monggo untuk dimulai. Kalau nanti kurang jelas bisa tanya ke saya atau ke pengurus harian DPP Perkanas. Iya, gitu Pak ya. Berarti wis mulai hati-hati iki Pak nang ternak Kambing Kaligesing ning 2026 iki wis. Gampangane ngono. Itu kira-kira mulainya tahun kapan Pak? Sekarang sudah dimulai. Sekarang udah dimulai? Ya, kalau sekarang kan paling kambing baru kawin Mas. Nah itu bukti kawinnya saja. Oh gitu ya, dengan cara kita mau video, disimpan gitu nanti setelah kambing beranak juga di video atau di foto. Nah itu disimpan nanti baru dilaporkan. Jadi untuk sekarang laporan yang masuk kan belum ada, memang baru saja dimulai. Iya, baru saja dimulai Pak ya. Ini pokoknya sosialisasi teman-teman. Nah, ini pertanyaan saya begini Pak. Seandainya itu di untuk perwakilan di kabupaten itu kan belum ada perkanasnya, itu gimana Pak? Yang bentuk toh Mas. Nah itu makanya. Dibentuk aku ngomong nggonku dhewe Pak, nggonku dhewe ngono iki kendal kedawe ya. Dibentuk, mumpung ini kesempatan jenengan. Iya. Jadi biar nanti kan selaras dengan perjalanannya Pak ya. Ini urusan itu bukan suka dan tidak suka, tapi karena kebutuhan kedepannya. Biar lebih ini lagi gitu Pak ya. Ada surat-suratnya lah. Gitu. Oke, ini teman-teman ya. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak sama teman-teman Pak? Mungkin ada yang lupa Pak? Kayaknya tidak Mas, cuma saya welingan. Ini mumpung kesempatan peternak itu untuk meningkatkan mutu ternaknya lewat recording, ya monggo segera saja dilaksanakan. Harus gitu Pak ya. Ya, itu memang sudah suatu keharusan Mas. Jadi diterbitkan recording kambing Kaligesing itu tidak mempermudah peternak untuk membuktikan bahwa kambingnya itu memang kambing Kaligesing, tapi harus dibuktikan dengan bukti yang nyata. Lewat buku ternaknya. Pokoknya semangat selalu buat peternak Indonesia Pak ya. Semangat. Nanti kalau ada yang kayak lupa kita lagi ngobrol begini, nanti bisa tanya langsung sama jenengan Pak ya? Ya bisa langsung telepon ke saya. Siap. Terima kasih Pak Kaji. Sama-sama Mas. Pokoknya sukses selalu untuk Sawung Gale Farm. Amin. Laris manis dagangan ini. Terus saya bilang gitu karena ujungnya juga dagang juga Pak ya. Ya teman-teman, cukup dulu ya untuk review saya di kanalnya Pak Mugi ini.
mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung selalu Kios Etawafam dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.